Shalom teman-teman. Oke Cindy, untuk lagu pertama kita akan bernyanyi apa Cindy? Kita mau puji nama Tuhan, kita mau muliakan namanya, kita pujikan Tuhan Allah kita bertata. Boleh teman-teman kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan
Engkau tetap Allah kami, Engkau yang Bapa yang setia Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan sudah satukan kami untuk kami dapat kembali bersama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan tuntun kami untuk kami dapat sama-sama bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga yang berkati jalannya ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-Mu yang Kau melayani pada malam hari ini. Untuk kami sama-sama melayani Engkau ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya padamu. Haleluya, amin. Amin. Kita akan nyanyi, jadi setiap ada kata donat, kita harus bentuk donat. Donat kayak gini, kayak donat tapi pakai tubuh kita. Biasanya kita donat kayak gini. Jadi bisa nggak teman-teman coba ikutin email. Donat, 1, 2, 3, donat. Iya, gitu teman-teman. Gimana teman-teman, paham? Paham. Oke, musik mainkan. Pakai gerakan ya teman-teman. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, hidup tanpa Yesus. Siap-siap ya teman-teman. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti goyangannya mana teman-teman? Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, 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 donat. Gerakannya mana teman-teman? Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatimu. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Ternyata semuanya pada semangat ya Cindy ya. Iya benar, semuanya pada antusias ya. Oh, Soal antusias. malu. Oh ya ampun. Kalau gitu berarti semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan karena sudah fokus semua ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama pujikan Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
kembali saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini Engkau telah bersama-sama mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong ajari kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan pembicara yang akan menyampaikan firman pada petang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat pembina pemuda, dan juga pengurus pemuda yang memberikan kepercayaan buat saya untuk melayani firman Tuhan kembali. Satu kemurahan Tuhan, kita dipersatukan oleh Tuhan untuk kita senantiasa memuliakan nama Tuhan ya. Karena ini kesempatan yang indah untuk kita boleh bersama-sama ya. Kita menggunakan waktu kita, masa muda kita untuk bersekutu, selalu bersekutu. Masa muda sungguh indah, jiwa penuh dengan sukacita. Ada yang tahu lagu itu? Enggak ada. Lagu jadul itu adik-adik ya. Oke, kita masuk firman Tuhan dengan tema church atau gereja. Kalau kita ngomong gereja itu pasti, oh Kak Vergi di gereja A, gitu kan. Kalau orang awam, orang umum melihat gereja itu adalah gedung gereja. Oh, orang itu orang gereja, gitu kan. Orang Kristen. Kalau Kristen kan sebutannya, masih ingat enggak pelajaran sekolah minggu di Antioquia, ya. Tapi sebenarnya prinsip firman Tuhan bahwa gereja itu adalah kita. Nio adalah bait Allah. Kita semuanya adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu, di dalam saya, yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Ya, kita akan baca, mengerti sih gereja itu apa sih? Fungsinya apa sih? Ya, gunanya untuk dunia luar itu apa? Ya,
harus berdampak di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Jadi kita adalah gereja, ya, orang-orang yang terpilih, sekumpulan dari orang-orang benar. Orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan dengan kuasa penebusan Tuhan Yesus. Itu yang harus kita mengerti ya adik-adik ya. Bahwa gereja adalah sekumpulan orang-orang benar yang ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kalau dari bahasa Yunani, eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Ya, sekumpulan orang-orang benar. Dan Tuhan Yesus sebagai senternya, sebagai pribadi yang kita puja, kita agungkan, dia sumber kebenaran. Jadi kalau sebuah gereja dia memuliakan Tuhan, dia hidup di dalam Yesus, hidup di dalam sang kebenaran, ya, memakai dan menghidupi kebenaran itu, itulah gereja. Jadi kenapa Tuhan itu mau berkorban? Dia sudah menyerahkan nyawanya, ya. Pada saat kalau zaman dulu kenapa kayak gereja itu bangsa Israel itu bangga dengan yang namanya bait Allah, ya, sinagog. Mereka begitu membanggakan tempat itu. Tuhan tidak ingin, ya, bangunan dan sebagainya itu menggantikan pribadinya. Tuhan ingin tinggal di dalam hatimu dan hatiku untuk apa? Supaya firman-Nya tinggal, hidup dan menghidupi kita. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan ingin tinggal. Jadi di dalam firman Tuhan di Yeremia, kalau enggak Yeskiel itu, aku ingin mengukir perkataan-perkataanku itu di dalam loh hatimu. Tuhan ingin tinggal di dalam hatimu. Ya, makanya dia mau tinggal di dalam Roh Kudus. Jadi gereja itu pada saat Tuhan disalib dan mati, tabir bait Allah, apa adik-adik, pemuda? Terbelah. Ya. Dan kemudian Tuhan mati, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik. Dan pada saat itulah mulailah juga dipersiapkan gereja-gereja Tuhan dengan rasul-rasulnya. Pada saat Pentakosta yang kemarin kita rayakan, itulah pada saat gereja mula. Ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi sekumpulan orang-orang benar yang dibenarkan oleh Yesus dan hidup di dalam kebenaran, Tuhan menjadi senternya. Tuhan menjadi pusat. Ya, kalau tata surya ada pusatnya apa? Ya. Dan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita yang kita muliakan dan kita puja. Kamulah bangsa yang terpilih, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Jadi karena kasih karunia Tuhan sudah memilih kita. Kita menjadi imamat yang rajani. Kalau bangsa Israel dulu datang kepada Tuhan lewat perantaraan para imam. Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus siapa? Imam. Untuk mempersembahkan korban bakaran, ya. Tapi sekarang kita sudah menjadi imamat yang rajani. Artinya kita menjadi imam-imam yang dengan bebas datang sendiri kepada Tuhan. Masing-masing kita adalah imam yang melayani Tuhan. Makanya dimanapun kita berada, ya, misalnya Putri yang rumahnya di Indro ya, atau Kak Vergi yang di Randu Agung, ya, atau adik-adik semua mungkin Dewi yang dekat Satlantas, itu tetap gereja di mana-mana. Tapi kalau orang umum kan lihat, oh gereja Tabernakel, itu yang di bawah pohon jambu kayak gitu, Jalan Dr. Sutomo kayak gitu. Orang umum melihat gitu, tapi pengertian kita harus benar-benar dalam ya adik-adik,
benar-benar mengerti, mengenal fungsiku ini apa sih jadi gereja itu. Tidak hanya, jadi gereja bukan hanya datang, keluar, masuk, duduk, ya, nyanyi, sorak-sorak, bukan seperti itu. Tapi prinsip hidup kita, ya, di luar gedung gereja ini, di rumah kita, di lingkungan kita menjadi pribadi gereja Tuhan yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Imamat yang rajani, itulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita dibawa menjadi sekumpulan satu warga negara, ya, warga negara surga. Supaya kamu memberitakan apa, adik-adik? Pemuda, memberitakan apa? Yang baca firman? Supaya kamu memberitakan perbuatan kecil. Nah, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang kita kupas nanti ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu seperti apa, ya. Yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Makanya eklesia itu dibawa untuk keluar dari dalam gelap ke terang Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Di Mazmur dikatakan gitu. Ya, itu bukan dari usaha kita. Ya, tidak ada yang boleh membanggakan diri kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena semata-mata kasih karunia. Dasarnya adalah kasih. Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Karena iman di dalam Yesus kita diselamatkan. Iman timbul karena pendengaran. Makanya kita ini saat ini gereja Tuhan bersekutu. Jangan harap kenal Tuhan kalau enggak membaca firman Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Yesus itu kita dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Penting bagi adik-adik pemuda untuk tidak undur di dalam persekutuan, untuk terus tekun di dalam beribadah. Ya. Apapun tujuan ibadah itu, kalau itu untuk firman disampaikan, itu tidak akan kembali sia-sia, maksudnya juga dengan motivasi apapun, tapi firman itu kita dapat dan firman itu yang akan bekerja di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, gereja bukan bangunannya seperti orang dunia katakan, tetapi adalah tubuh kita. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita, dalam kamu. Dan yang menjadi landasan Tuhan mengorbankan dirinya adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah. God is love. Tuhan adalah kasih. Is itu bicara tentang kepemilian pribadi. Dialah sang pribadi, God is love. Jadi karena kasihnya kita berdiri, ya, dengan tubuh yang terpecah itu menjadi kita. Dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Ya, yang tadi firman Tuhan, perkataan-perkataan. Bukankah firman itu tinggal di dalam mulutmu? Ya, Roma 10 ayat 5 kalau enggak salah ya. Bukankah firman itu tinggal di dalam mulutmu dan hatimu, dekat di dalam mulutmu, di hatimu. Artinya sudah tinggal di dalam hidup kita. Itulah gereja. Dan orang di dalam Tuhan itu pasti memiliki kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi, kita bisa berbuat baik, mengasihi, memperhatikan, ya, berbuat melayani, ya, bertindak melayani, menjenguk teman kita yang sakit, memperhatikan, ya, itu karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi ibadah kita itu adalah ibadah ucapan syukur. Bukan karena kepengen mendapatkan sesuatu, udah enggak lagi, itu loh.
tidak ada tendensi apapun, tapi semata-mata karena ingin melayani dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan, ini adik-adik ya, ingin mengembalikan kita pada kasih yang mula-mula rencananya untuk kita manusia, supaya apa? Hukum Tuhan yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jika orang bisa mengasihi Allah, dia akan bisa yang namanya mengasihi pertama kan sesama kita. Ya, untuk bisa menjadi berkat, kita harus mengasihi Allah dulu. Ya. Caranya bagaimana mengasihi Allah? Pertama ada saat kita digerakkan Roh Kudus, kita bertobat dan kita mengakui Tuhan. Kita ada kerinduan untuk beribadah. Contoh kecil saat teduh adik-adik ya. Saat teduh itu beda-beda ya, mungkin ada yang mau tidur, ada yang mungkin bisa dibangunkan jam 4. Tapi Kak Ini rasa kayak Darius itu mungkin nggak bisa ya bangun jam 4. Atau Jojo itu nggak mungkin bangun jam 4. Mungkin lah Kak, kalau misalnya ulangan, wes pokoknya sistem kebut semalam deh, pokoknya pagi bangun, tetap ini belajar kan, tapi kelanjutannya ngorok lagi. Ya, saat teduh. Kadang-kadang kalau satu hari itu enggak saat teduh, ada sesuatu yang kurang. Contoh saja kalau misalnya kalian enggak ke gereja, ya enggak bersekutu dengan teman-teman, dengan jemaat, itu ada rasa enggak enak kan? Rasa enggak enak itu adalah alarm dari Roh Kudus. Kalau kita biarkan lama-lama jadi bebal dah, udah mental. Itu bahaya, ya. Tinggal tunggu saatnya untuk jatuh. Nah, kita ada Roh Kudus sehingga kita bisa mengasihi. Tuhan ingin kembalikan kita itu pada rencananya untuk dimampukan Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, pengenalan akan Allah itu membawa kita pada kehidupan yang mampu menjadi berkat. Contoh, kalau kita sudah mengenal Tuhan itu nggak ada yang namanya cuek, nggak bisa. Benar nggak? Contoh kecil aja, kalau misalnya ada teman kita, sesuatu yang umum ya, kalau misalnya kalian lihat ada ibu-ibu tua gitu misalnya, yang ini buang misalnya dia bagian kebersihan gitu, dia udah tua sampai ngos-ngosan ya, dia habis dorong itu karena ngeliat tuh ada belas kasih, rasanya kan kepengen untuk melakukan sesuatu, entah itu membelikan makanan atau minuman, entah itu memberikan uang, ya ada sesuatu yang mendorong karena kasih, bukan karena pengen dapat yang itu sesuatu imbalan, ya. Contoh kecil juga, kalau misalnya ada teman kita yang sakit misalnya, ada kan keinginan untuk menjenguk, bener nggak? Aku gimana ya bisa melakukan sesuatu walaupun itu hanya sesuatu yang kecil. Ada kerinduan untuk melakukan sesuatu, ada action. Nah, itu yang ingin Tuhan tekankan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu contoh umum ya adik-adik ya. Nah, kalau anak Tuhan itu persekutuan pribadi dengan Tuhan saat teduh ya, itu selalu ada kerinduan kita ingin memuliakan dan memuji Tuhan ya. Terus kita juga seperti rasa tidak enak gitu kalau misalnya aku belum saat teduh ya. Ada waktu khusus dalam satu hari itu kita prioritaskan untuk Tuhan. Nah, ada yang berubah lagi apa? Baik itu penampilan diri ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita gereja, adik-adik ini udah rapi-rapi, nggak mungkin kalau misalnya ke gereja kan pakai baju yang celana robek lah, yang kayak gimana, bukan menghakimi ya adik-adik ya. Ada beberapa yang di luar itu juga seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita menghormati Tuhan gitu ya, kita datang di hadirat Tuhan,
itu kan seperti datang di tempat pesta, bener enggak? Kalau di tempat pesta kan tahu pasti pakai baju yang terbaik, bener enggak? Nah, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk sepantasnya gimana, ya, seharusnya gimana sebagai anak Tuhan, berpenampilan gimana, gitu. Ini salah satu ini ya, sharing juga. Kan kadang-kadang ya namanya perempuan kepengen ya, enggak alergi ya. Kak Nini itu kepengen pakai celana yang robek-robek di lutut dulu. Jangan diketawain ya Jo. Kayak kepengen swag itu gimana sih? Dan kadang-kadang gitu loh. Edo aku kadang-kadang mama kok kepengen ya lihat orang pakai gitu kok kayaknya asik gitu. Ya enggak apa-apa man, gesal gitu kan, enggak apa-apa sekali-sekali. Tapi saya pikir, aku tuh udah berumur gitu loh ya. Kayaknya enggak cocok juga kalau enggak apa-apa gitu loh. Enggak kamu aja yang ini, yang untuk santai-santai enggak masalah gitu kan ya. Gimana menurutmu Edo? Tanya Edo. Sekalian ngetes juga. Ya menurutku mama itu enggak cocok pakai itu. Kenapa? Ya semua kan harus dicocokin sama mungkin usia. Kalau mama itu wajahnya terlalu kalem untuk pakai itu. Enggak cocok kok mama pakai seperti itu. Terus mama ya cocok seperti mama yang biasanya mama pakai. Ya, contoh hal kecil itu contoh ya adik-adik ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan pasti nanti dibimbing. Seharusnya yang sepantasnya itu gimana sebagai anak Tuhan di dalam berpenampilan. Pasti Roh Kudus akan mimpin ya. Terus juga menjaga setiap perkataan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Lebih lebih bijaksana di dalam perkataan ya. Dengan berjalannya waktu. Kepleset pernah sering kan kadang-kadang kalau kita itu zaman sekarang itu yang susah untuk mengendalikan adalah jemari kita. Kadang kita berkeluh kesah di media sosial itu membuka semuanya gitu keadaan kita. Marah-marah di media sosial bikin status marah-marah ya. Ya yang dimarahin itu kalau punya istilahnya WA ya. Ada aplikasi WA-nya. Nah, kalau enggak punya ya percuma kan marah juga gitu kan. Nah, kalau enggak mulutnya sekarang ya jemarinya gitu ya. Padahal jemari itu mencerminkan hati kita, gitu kan adik-adik. Nah, kita diajari Tuhan, kita belajar sebagai anak Tuhan untuk mengendalikan mulut kita. Ya, biarlah perkataanmu itu mengandung puji-pujian, mazmur bagi Tuhan. Ya, karena perkataan itu adalah ada kata umum doa. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Ya. Kalau kita mengucapkan firman Tuhan itu mengandung kuasa. Ya. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, bisa mengutuk orang. Tapi Tuhan menciptakan lidah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu ya. Dengan jemari kita, pikiran kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk menggunakannya. Kita akan baca Yakobus 3 ayat 5 dan 9. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, puji Tuhan. Dunia dan seisinya itu diciptakan dengan firman Tuhan. Artinya kuasa perkataan itu begitu luar biasa ya Dede. Firman itu tinggal di dalam mulutmu dan hatimu. Jadi intinya ini teguran ya, satu warning dari Tuhan juga. Betapa lidah itu anggota kecil, dia tersembunyi ya adik-adik ya. Tersembunyi, tidak kelihatan. Namun dia bisa membakar hutan yang begitu besar, bisa dibakar dengan apa? Dengan sesuatu yang kecil. Kalau korek, tahu enggak? Hanya puntung rokok, tahu kan? Puntung rokok ini. Kalau misalnya di lahan kering, angin bertiup, begitu bisa kan cepat dengan terbakarlah seluruh hutan. Nah ini kalau lidah juga seperti itu. Bisa membakar semuanya. Jadi hati-hati adik-adik dengan berkata-kata juga dengan
sesama teman kita. Kadang-kadang sering terjadi gesekan ya. Kita belajar untuk saling memahami ya. Memahami dengan segala kelemahannya, kelebihannya, belajar untuk menerima. Besi menajamkan besi ya. Kita saling menajamkan. Kalau misalnya ada yang bersalah, mungkin salah ya, kita langsung sebagai teman yang baik, kita menegur dengan kasih, jangan langsung ditodong gitu aja di depan, kayak misalnya Kak ini langsung negur, hei kamu gitu. Tapi kita panggil dengan penuh kasih, ya dengan hikmat Tuhan kita tegur. Jangan dibiarkan juga ya adik-adik ya, kalau kita memang sahabat, sorry ya sebagai sahabat kasih masukan-masukan. Itu statusmu itu seperti ini, case-nya apa? Banyak ya. Ya kita kan sebagai anak Tuhan ya mestinya kan udah dengar firman Tuhan, mestinya bla 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 gitu ya. Nah, dengan lidah kita muji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Makanya yang namanya bullying ya, itu marak di mana-mana. Akibatnya apa? Akibat dari bullying orang bisa bunuh diri. Ya, gemuk sedikit dibully bisa bunuh diri. Ya, hei kamu kok sekarang gemuk? Kamu kok kurus? Nggak dikasih makan ya, gitu. Kamu kok jadi lebih kerasis. Ya, kalau di sepak bola hukumannya fatal juga ya. Biarlah kita sebagai anak Tuhan juga memiliki hikmat di dalam berkata-kata. Tuhan tolong jamah mulut lidahku. Ya, dengan cara kita dengan kayak seperti ini kita sharing, kita dengar firman Tuhan setiap saat. Ya, dengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala, mungkin yang ikut PKS ya. Mungkin bisa lihat di YouTube juga ya. Ada firman Tuhan tersampaikan, kalian dengar, beriman juga ya. Kita percaya, oh aku harus seperti ini sebagai anak Tuhan. Ya. Tidak hidup di dalam, satu lagi juga tidak mudah baper ya. Dengan ya namanya teman-teman kan dari berbagai macam karakter. Ya belajar untuk memahami, memang dia seperti ya udahlah. Ya sudahlah kayak gitu ya. Kita belajar untuk menerima ya dengan sepenuh hati. Aku sendiri juga punya kelemahan, dia juga gitu ya. Bohong kalau kita nggak punya kelemahan gitu, bukan manusia berarti ya. Oh ya, oke lah, sudahlah gitu ya. Mungkin kita dibuat marah, gemes sama ini gitu ya. Tapi walaupun dengan berat, oh ya sudahlah gitu kadang. Kan ini juga ya wes lah, ya sudah. Gitu. Belajar itu proses belajar walaupun berat, belajar untuk menerima. Ya. Kayak Kak Vergi sama Kak Vicky mungkin, ini orang ini gemes ini gitu. Ada tahu kelemahannya. Tapi ya wes lah itu pasangan hidupku kayak gitu ya. Ya paling dikit kita sama teman kita untuk memahami gitu ya. Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Ini yang dikehendaki Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini yang kalian bilang saling memahami, saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kita belajar untuk apa? Easy going aja lah. Ya, katanya anak muda easy going aja. Sudahlah, biarin aja. Kita terima aja. Emang keadaannya seperti itu ya. Kita tetap rangkul. Pastinya dengan dia kita ajak tetap. Nah itu tugasnya adik-adik semua gitu kan. Sebagai agen-agen Kristus yang kemarin KKR sudah dengar firman Tuhan ya. Apa sih kita harus jadi dampak, jadi terang dan garam. Pertama dengan lingkungan kita seiman. Perhatikan nih siapa yang enggak datang ya. Kita sapa ya, kalau misalnya ada adik-adik ada kegiatan lain di luar ya diajak gitu loh ya. Jadi yang main di luar tidak hanya itu aja, tapi kita juga merekrut, mengajak yang mungkin yang lebih muda gitu. Kalau misalnya pas lengkap gitu ya, langsung dicampur aja duduknya, misalnya email duduk sama yang lebih muda, misalnya yang baru masuk
masuk pemuda. Jadi enggak jajar-jajar itu senior-seniornya kayak seperti itu ya, yang lebih senior, lebih tua gitu, tapi diselang-seling. Jadi mereka juga walaupun mungkin agak rasa enggak nyaman, tidak hanya di sini saja, tapi perhatiannya juga misalnya dia bikin apa, satu sapa, kini selamat ya dek ya kayak gitu. Dia merasa terperhatikan loh. Hal kecil seperti itu loh. Saya juga nyadari kayak ada anak sekolah minggu yang dulu tapi dia udah pindah. Dia cenderung untuk apa ya, dia minder gitu lah, nah, nggak tahu kayak diem gitu ya. Tapi justru yang itu yang saya perhatikan itu, ternyata itu dia nyantel banget gitu loh. Terus datang lagi nih, dia di luar Jawa, datang lagi tuh dia inget gitu loh. Kak ini, padahal saya udah lupa gitu. Thank you ya, karena Kak Nini dulu memperhatikan. Nggak ada yang ngajak ngobrol saya gitu ya. Memang saya ekstra memperhatikan. Ya, dicari yang seperti itu adik-adik kalau saya ini ya. Jadi jangan zona nyaman seperti ini. Yang penting kan aku datang. Aku bukan hanya sekedar absen kayak gitu ya. Duduk, ya berdiri, ya melompat-lompat. Tapi kita nggak peka ya. Itu temanku yang nggak datang siapa aja ya gitu. Beri perhatian tidak hanya di sini, tapi juga beri perhatian di luar. Seperti itu. Diajak berkegiatan, apa kegiatannya di pemuda ini? Direkrut. Ya. Nah itu benar-benar, jadi berikan perhatian kepada yang kelihatannya itu kayak dia nggak percaya diri. Kenapa? Karena dia malu bisa aja ya. Tapi terus untuk didorong. Jangan merasa nyaman, yang penting aku kan sudah rajin itu. Tapi kita tidak memperhatikan teman-teman kita. Ya, itu tugas kita ya. Tugas Kak Eni juga ya. Puji Tuhan. Mari kita terus berbenah menjadi gereja yang mampu memberikan energi yang positif ya, menjadi reflektor yang memantulkan, memancarkan sinar kasih Tuhan. Sumber sinar terang kita itu siapa? Tuhan Yesus. Dan kita menjadi reflektornya Tuhan, menjadi terang. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan. Ya. Artinya warning kita ini seperti yang dibiasakan oleh beberapa. Memang beberapa dari kita itu menjauhkan diri dari pertemuan. Yang tadi seperti kami sampaikan, cari tahu sebabnya kenapa. Ya. Pertama, jangan kita menjadi pribadi yang cuek gitu ya. Tuhan katakan bahwa di atas semuanya itu gereja berdiri karena kasih. Kita belajar untuk mengaplikasikan kasih itu dengan cara memperhatikan teman-teman kita, komunitas kita, ya. Mempraktekkan kasih itu dengan mengasihi juga gereja kita, ya. Apapun yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan, ya, yang sudah bekerja, ya. Yang sudah bekerja dengan cara gimana? Dengan tenaga kita, ya, dengan persembahan yang kita persembahkan, yang bekerja membawa perpuluhan di hadapan Tuhan, yang baru bekerja mendapatkan penghasilan, buah sulung, yang katakan seperti itu ya, buah sulung, gaji pertama yang kita dapatkan, kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, kalau kita didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Ya. Kita percaya bahwa kita mengakui sebagai ucapan syukur. Nah, puji Tuhan, jangan juga kita menjauhkan diri. Kan ini dikatakan, jangan menjauhkan diri, tapi kita juga harus memperhatikan yang menjauhkan diri, yang beberapa tadi. Ya. Jadi ke gereja itu bukan karena kita mengikuti yang namanya kegiatan rutinitas. Kalau rutinitas itu cepat bosen ya, adik-adik, cepat bosen. Tapi kalau hati kita menyala-nyala, terus makanya perlu yang namanya adik-adik itu miliki yang namanya
saat teduh, saat pribadi. Ya bukan hanya di sini tapi kehidupan kita pribadi sebagai gereja di luar menjadi berkat buat yang di Yudea, yang di Samaria, di ujung bumi. Caranya seperti itu. Kita menerima kekuatan baru, kita charge. Ya, kita charge diri kita supaya apa? Supaya kita kuat dengan firman Tuhan. Ya, memiliki hubungan yang indah, yang intimasi dengan Tuhan. Dan pertemuan-pertemuan ibadah saat ini. Jangan pernah lengah juga. Dan perhatikan untuk teman-teman kita siapa aja. Kemarin KKR kan juga banyak yang datang saya lihat. 100 ada? 100? Pemuda loh ya? Gak ada ya? Tapi banyak saya lihat. Nah itu kemana sekarang gitu ya? Kita harus merebut mereka. Supaya mereka jangan terseret dengan yang namanya arus dunia. Ya. Kita perhatikan tadi salah satunya yang kali ini sampaikan tadi. Sesuatu hal yang sepele yang kita itu diingat benar-benar, perhatikan. Ya mungkin kayak tempat duduk bisa diatur, mungkin mungkin yang senior bisa gabung sebelah sini. Kayak misalnya di sekolah minggu itu kan ada kayak namanya pendampingan gitu ya. Jadi guru sekolah minggu itu ngumpul di belakang gitu. Ujung-ujungnya apa? Ngerumpi. Beneran. Tapi kalau misalnya ini memperhatikan, ada perhatikan nih sebelah sini. Ada yang sebelah sini dibagi. Jadi misalnya kalau pemuda biasanya saya perhatikan seperti itu. Mungkin itu salah satu cara yang bisa ini. Kita memperhatikannya ada supaya beberapa orang itu tidak terseret, tapi terus bertekun ya. Tapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya kita lakukan ibadah kita, kita persembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya biarlah kita menjadi terang dan garam dunia. Ya. Itulah yang diinginkan Tuhan, supaya rencana Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya, keinginannya untuk menjadi duta-duta Kristus, keinginannya Tuhan supaya kita menjadi agen-agennya. Ya, makanya perlu yang namanya kita terus minta dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara ibadah seperti sekarang ini. Ya, kita harus peduli dengan sesama kita, teman kita, adik kita, ya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan buat kita. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih indah. Saya rindu mengajak adik-adik semuanya, juga tim musik, untuk kita menyanyikan satu pujian. Kita akan pujikan nomor 2 tadi ya, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Saya mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Kita masuki hadirat-Nya dengan ucapan syukur. Kiranya Roh Kudus memenuhkan kita dengan hadirat-Nya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang
dengan sepenuh hati, angkat hatimu untuk memuliakan Dia. Haleluya Tuhan. Engkaulah pemilik jiwa kami Tuhan. Engkaulah pemilik hati kami Yesus. Hati kami terangkat menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau selamanya. Tak kata semua bergoncang, tak tergoyahkan. Katakan kepada jiwamu, ku sembah Kau Tuhan. Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Allah di hidupku, di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Tuhan selamanya, Mari muliakan Tuhan, sembah, Engkau yang sanggup membakar gereja-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau yang sanggup menjamah kami Tuhan. Pulihkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
tak tergoncangkan Tuhan. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu, gereja-gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar iman Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai agen-agen-Mu Tuhan. Pakai kami dan lawat kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan, yang memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tidak hanya di tempat ini, di gereja ini Tuhan, di gedung ini, di lingkungan kami. Tapi dimanapun kami berada, kami boleh memberikan energi yaitu kuasa surga, kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Roh kami lebih besar daripada roh di dalam dunia. Dan kami adalah bejana. Dan Engkau yang di dalam kami luar biasa Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Firman-Mu telah berlalu tapi terus akan bekerja. Mengerjakan kebaikan-kebaikan yang menghasilkan buah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak pemuda malam hari ini. Berkati Tuhan yang hadir malam hari ini juga Tuhan. Seluruh tim musik juga yang sudah dengan talentanya memuliakan nama Tuhan. Bila terus membawa hatinya untuk semakin Tuhan pakai. Tuhan berkati song leader singer. Seluruh pelayan-Mu Tuhan, operator. Dan juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan terus memakai kami Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami Tuhan yang saat ini tidak hadir. Tuhan, kiranya Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk membawa mereka semua teman-teman kami Tuhan. Untuk datang mendekat Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hati kami, kehidupan kami, roh jiwa tubuh kami. Hanya di dalam satu nama pemilik jiwa kami. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada song leader. Terima kasih Kak Nini atas firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Kak Titus. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan atas hari yang telah Kau berikan Tuhan. Kami telah beribadah tempat ini, di gereja ini, bersekutu, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang telah Kau berikan Tuhan, agar kami bertumbuh dan terus bertumbuh agar serupa dengan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan masa muda kami Tuhan, di masa-masa ini untuk kami dapat memuliakan nama-Mu, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Kau berkati, lindungi kami, tibakan kami, tempat kami dengan selamat Tuhan. Bapa kami surga, syukur Tuhan atas hari yang telah Kau berikan Tuhan. Hormat puji bagi Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, menjemput kami semua pulang ke surga, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih.